Sambil teman-teman mendengarkan cerita ini, saya ingin tahu di mana kalian berada saat ini. Mohon tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana? Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bantuan kecil seperti subscribe dan like akan sangat berarti bagi kami sebagai motivasi untuk terus menghadirkan cerita lainnya. Jangan lupa juga share video ini ke orang-orang tersayang agar kita bisa belajar arti kebaikan bersama-sama. Angin berhembus pelan melewati sela-sela jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Lampu teras berkedip sesekali, seakan ragu untuk tetap menyala. Di dalam rumah sederhana itu, 3 orang hidup dalam satu atap, namun tak lagi dalam satu hati. Namanya Arman, seorang suami yang dari luar terlihat biasa saja. Pekerja keras, pendiam, dan jarang mengeluh. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu isi kepalanya. Tidak juga istrinya sendiri, dan tidak, bahkan oleh wanita yang melahirkannya. Namun justru satu orang yang paling tidak diduga, adalah orang yang akhirnya menjadi sekutunya. Ibu mertuanya sendiri. Semua bermula dari sesuatu yang sederhana. Uang, atau lebih tepatnya, kekurangan uang. Arman bukan pria malas. Ia bekerja dari pagi hingga malam. Tapi hidup di kota kecil tidak selalu memberi banyak pilihan. Gajinya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Tagihan menumpuk, dan diam-diam, ia mulai berutang. Awalnya kecil, lalu semakin besar, hingga suatu titik, ia tidak lagi bisa mengendalikan semuanya. Sementara itu, istrinya, Sari, hidup dengan cara yang berbeda. Ia adalah satu-satunya anak dari keluarga yang cukup berada. Rumah yang mereka tempati, sebenarnya milik Sari. Begitu juga sebagian besar harta yang mereka gunakan. Dan tanpa pernah diucapkan secara langsung, hal itu perlahan menggerogoti harga diri Arman. Setiap kali ia duduk di ruang tamu, ia merasa seperti tamu. Setiap kali ia makan di meja makan, ia merasa seperti numpang hidup. Dan setiap kali Sari berbicara tentang masa depan, Arman hanya bisa diam, karena ia tahu masa depan itu bukan miliknya, itu milik Sari, dan mungkin tidak akan pernah menjadi miliknya. Namun semua berubah ketika Ibu Sari datang tinggal bersama mereka. Namanya Bu Ratna, seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan suara yang tenang, tapi penuh tekanan. Ia tidak pernah benar-benar menyukai Arman. Sejak awal pernikahan, ia sudah merasa bahwa Arman bukan pria yang pantas untuk anaknya. Terlalu biasa, terlalu lemah, dan terlalu miskin. Namun anehnya, seiring waktu, justru Bu Ratna adalah orang pertama yang melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ambisi, keputusasaan, dan kegelapan dalam diri Arman. Sesuatu yang perlahan bisa dimanfaatkan. Malam itu, ketika Sari sudah tertidur, Arman duduk sendirian di dapur. Lampu redup. Kopi di tangannya sudah dingin, tapi pikirannya masih terus berputar. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Dan saat itulah, suara langkah kaki pelan terdengar dari belakangnya. Belum tidur, suara itu lembut, tapi menusuk. Arman menoleh. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Malam itu, tidak ada yang benar-benar berakhir. Percakapan di dapur hanya berhenti di permukaan. Namun di dalam kepala Arman, kata-kata Bu Ratna terus berputar, berulang, tanpa henti. Kalau Sari tidak ada, kalimat itu seperti bisikan yang tidak bisa diusir. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang terasa sama. Pagi harinya, rumah itu kembali terlihat normal. Sari bangun lebih dulu, seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyeduh teh hangat, dan sesekali memanggil Arman dengan suara lembut dari dapur. "Mas, bangun. Nanti telat kerja." Suara itu dulu terasa menenangkan. Sekarang terasa berbeda.
Ada sesuatu yang berubah, bukan pada Sari, tapi pada cara Arman melihatnya. Ia duduk di meja makan, menatap istrinya dari kejauhan. Gerakan Sari yang sederhana, cara ia menuang teh, cara ia tersenyum kecil, semua itu kini terasa seperti sesuatu yang sementara. Dan pikiran itu membuat dada Arman terasa sesak. "Mas, kok melamun?" Sari duduk di depannya, tersenyum seperti biasa. Arman tersentak. Enggak, cuma capek aja." Sari mengangguk pelan. "Kalau capek, jangan dipaksakan. Kita bisa atur lagi keuangan." Kalimat itu sederhana, tulus, tapi justru menusuk. Karena bagi Arman, itu bukan solusi. Itu pengingat bahwa ia tidak cukup. Dari sudut ruangan, Bu Ratna memperhatikan. Diam, tanpa suara. Matanya berpindah dari Sari ke Arman, dan kembali lagi. Seolah sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi malamnya, sesuatu mulai bergerak. Arman kembali duduk di dapur. Tempat yang sama. Waktu yang hampir sama. Seolah tanpa sadar, ia sedang menunggu. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, langkah kaki pelan itu kembali terdengar. Bu Ratna, tanpa banyak bicara, ia langsung duduk di hadapan Arman. Kali ini, tidak ada basa-basi. "Kamu sudah pikirkan?" Arman diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Kalau ini dilakukan." Suaranya pelan, ragu, harus rapi. Bu Ratna tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, tapi senyum puas. "Bagus, kamu mulai berpikir dengan benar." Hening sejenak. Lalu Bu Ratna bersandar sedikit. "Hal pertama yang harus kita pahami adalah waktu." Arman mengernyit. "Maksudnya, semua orang mati?" kata Bu Ratna datar. "Tapi tidak semua kematian dipertanyakan." Kalimat itu dingin, tenang, dan sangat terencana. "Kita tidak boleh terburu-buru," lanjutnya. "Kita harus membuat semuanya terlihat wajar." Arman menelan ludah. "Seperti kecelakaan?" Bu Ratna menggeleng pelan. "Terlalu berisiko." Ia berhenti sejenak. Matanya menyipit. "Lebih baik sesuatu yang pelan, yang tidak langsung menimbulkan kecurigaan." Arman mulai memahami arah pembicaraan itu. Dan justru itu membuatnya semakin gelisah. "Selama ini, Sari sehat, kan?" tanya Bu Ratna. "Iya, nggak pernah sakit serius." "Bagus," jawabnya cepat. Lalu dengan nada lebih pelan. "Orang sehat yang tiba-tiba sakit, tidak langsung dicurigai. Kita mulai dari hal kecil dulu," lanjut Bu Ratna. "Mengubah kebiasaan." Arman menatapnya. "Maksudnya?" "Kita buat Sari perlahan bergantung pada apa yang kita berikan." Hening. Dan dalam keheningan itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Perlahan, tapi pasti, hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terjadi. Tidak mencolok, tidak terlihat mencurigakan, tapi cukup untuk menggeser kebiasaan Sari. Hari-hari berlalu. Namun sesuatu di dalam rumah itu tidak lagi berjalan seperti biasa. Perubahan kecil yang sebelumnya hampir tak terasa, kini mulai menunjukkan pola. Sari semakin sering mengeluh lelah. Bukan hanya di sore hari, tapi bahkan sejak pagi. Tubuhnya terasa berat. Kepalanya sering pusing. Dan yang paling aneh,
ia mulai kehilangan selera makan. Kayaknya aku benar-benar harus ke dokter, Mas. Suatu malam, suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Arman duduk di sampingnya, menatap wajah itu. Wajah yang dulu penuh cahaya, kini mulai terlihat redup. Iya, besok kita ke dokter, jawab Arman pelan. Namun kali ini, ia tidak benar-benar berniat melakukannya. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Bu Ratna mendengar semuanya, dan perlahan ia tersenyum. Malam itu, seperti biasa, mereka kembali ke dapur, tempat di mana semua keputusan gelap itu lahir. Dia mulai merasakan, kata Arman, suaranya tegang. Bagus, jawab Bu Ratna singkat. Arman menatapnya. Bagus, artinya, rencana kita berjalan. Tidak ada emosi di wajah Bu Ratna, tidak ada keraguan. Seolah yang mereka bicarakan, bukanlah tentang nyawa seseorang. Arman mengusap wajahnya kasar. Aku nggak tahu, ini terasa salah. Bu Ratna langsung menatap tajam. Sekarang baru kamu merasa salah? Hening. Kamu pikir hidup akan memberi kamu kesempatan 2 kali? Lanjutnya dingin. Kamu sudah masuk ke dalam ini. Tidak ada jalan keluar. Kalimat itu bukan ancaman, tapi kenyataan. Arman terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Ia tidak lagi mengendalikan rencana ini. Ia hanya bagian dari rencana itu sendiri. Sekarang kita harus masuk ke tahap berikutnya, kata Bu Ratna pelan. Arman menegang. Tahap apa? Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan perlahan ke lemari dapur, membuka salah satu laci, dan dari dalamnya, ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah botol kecil, tanpa label. Arman langsung berdiri, menatap benda itu dengan napas tertahan. Itu, apa? Bu Ratna kembali duduk, meletakkan botol itu di meja. Hal yang akan memastikan semuanya selesai. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Ini bukan sesuatu yang langsung, lanjutnya, tidak akan menimbulkan kecurigaan. Arman menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat. Ini akan membuat tubuhnya perlahan melemah. Setiap kata diucapkan dengan tenang. Terlalu tenang. Arman mundur 1 langkah. Aku nggak yakin. Bu Ratna langsung memotong. Kamu tidak perlu yakin. Kamu hanya perlu melanjutkan. Hening. Detik terasa lebih panjang. Dan di dalam kepala Arman, suara-suara mulai bertabrakan. Kenangan tentang Sari. Tawa mereka dulu. Janji yang pernah diucapkan. Lalu, tagihan. Utang. Tekanan. Rasa gagal. Dan di tengah semua itu, satu suara muncul. Pelan, namun jelas. Sudah terlambat. Aku harus lakukan ini sendirian? Tanya Arman akhirnya. Bu Ratna menggeleng. Aku akan bantu. Ia mendorong botol kecil itu ke arah Arman. Mulai besok, tangan Arman gemetar saat mengambilnya. Ringan, kecil, tapi terasa sangat berat. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap Sari yang tertidur lelap. Wajahnya damai, tidak tahu bahwa orang yang ia percaya sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya. Mas, Sari bergumam pelan dalam tidurnya. Arman terkejut. Namun Sari tidak bangun, hanya bergeser sedikit. Lalu kembali diam. Arman menunduk.
Tangannya menggenggam botol kecil itu. Hari pertama, tidak ada yang benar-benar berubah. Sari tetap beraktivitas seperti biasa, meski sedikit lebih lelah, sedikit lebih diam, namun masih terlihat normal. Hari kedua, perubahan itu mulai terasa. Sari bangun lebih siang, langkahnya lebih pelan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyentuh sarapan yang ia buat sendiri. "Mas, aku nggak lapar." Suaranya lirih. Arman hanya mengangguk. Terlalu cepat, terlalu kaku. Bu Ratna memperhatikan dari kejauhan, tanpa komentar, namun matanya penuh perhitungan. Hari ketiga, Sari mulai sering duduk, lebih sering diam, tatapannya kosong sesekali, seolah tubuhnya ada di sana, tapi sebagian dirinya tidak. "Mas, aku kenapa ya?" Pertanyaan itu muncul saat sore hari. Sinar matahari masuk dari jendela, menyinari wajah Sari yang pucat. Arman berdiri di depannya. Beberapa detik, ia tidak bisa menjawab. "Aku capek banget rasanya." Sari menunduk, tangannya menggenggam ujung bajunya, seperti anak kecil yang bingung. "Besok kita ke dokter," kata Arman akhirnya. Kali ini, suaranya terdengar lebih nyata, namun dari balik ruang tengah, suara langkah kaki pelan mendekat. "Bu Ratna." "Dokter," katanya pelan. Arman menoleh. "Sakit biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan," lanjutnya. Nada suaranya tenang, namun menekan. Sari mengangkat wajahnya. "Tapi Bu, aku merasa aneh." Bu Ratna tersenyum tipis. "Namanya juga capek. Kamu terlalu banyak pikiran." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk menunda sesuatu yang penting. Dan Arman hanya diam. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi halaman rumah, menciptakan suara yang menenangkan bagi siapapun, kecuali Arman. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, tangannya saling menggenggam erat. Suara hujan yang biasanya menenangkan kini terasa seperti tekanan. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang Sari. Tentang apa yang telah ia lakukan. Tentang apa yang akan terjadi. "Selanjutnya, ada yang berbeda dari kamu." Suara itu tiba-tiba muncul. Arman menoleh cepat. Bu Ratna berdiri di belakangnya. Seperti biasa, tenang, tanpa suara. "Aku lihat dari tadi, kamu gelisah," lanjutnya. Arman menghela napas. "Aku cuma mikir." Mikir, atau ragu, kalimat itu langsung menghantam. Arman diam. "Kamu harus ingat," kata Bu Ratna pelan, mendekat. "Kita sudah tidak bisa mundur." Ia berhenti tepat di samping Arman. "Sekarang, yang bisa kita lakukan hanya memastikan semuanya berjalan sampai selesai." Arman menutup matanya sesaat, namun bahkan dalam gelap, wajah Sari tetap muncul. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak mereka rencanakan terjadi. Seorang tamu datang. "Assalamualaikum." Suara wanita terdengar dari luar. Sari yang sedang duduk di ruang tengah menoleh pelan. "Waalaikumsalam." Pintu terbuka, dan seorang wanita masuk dengan wajah penuh perhatian. "Rina, sahabat lama Sari." "Astaga, kamu kenapa, Sar?" Rina langsung mendekat, melihat kondisi Sari yang jelas berbeda. Kelihatan pucat banget, tangannya menyentuh dahi Sari. Arman yang berdiri di kejauhan langsung menegang. "Nggak apa-apa, cuma capek," jawab Sari pelan. Rina menggeleng. "Nggak, ini bukan capek biasa." Tatapannya berubah, lebih serius, lebih tajam.
Kamu sudah ke dokter? Sari menggeleng pelan. Rina langsung menoleh ke Arman. Mas, ini harus diperiksa. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Arman terbaring di samping Sari. Namun matanya terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sampingnya, Sari tertidur dengan napas yang tidak lagi stabil. Kadang pelan, kadang sedikit terengah. Setiap suara napas itu terasa seperti pengingat tentang apa yang telah ia lakukan. Arman menoleh, menatap wajah istrinya. Ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya pucat, tapi rapuh. Dan untuk sesaat, sebuah pikiran muncul. Berhenti sekarang. Namun sebelum pikiran itu sempat tumbuh, suara lain muncul, lebih keras, lebih dingin. Sudah terlambat. Arman menutup matanya, kuat, seolah ingin mengusir semuanya. Pagi datang, namun tidak membawa ketenangan. Sari bangun dengan kondisi lebih buruk. Ia bahkan kesulitan berdiri. Tangannya gemetar saat mencoba memegang meja. Mas, suaranya hampir tidak terdengar. Arman langsung mendekat. Namun langkahnya terasa berat. Aku pusing. Kalimat itu terputus. Tubuh Sari goyah. Dan dalam hitungan detik, ia jatuh. Sari. Arman menangkapnya sebelum benar-benar menyentuh lantai. Jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya. Kepanikan itu nyata. Bangun. Sar, bangun. Namun Sari tidak merespons. Dari arah belakang, langkah cepat terdengar. Bu Ratna, ia melihat pemandangan itu, dan untuk sesaat, wajahnya juga berubah, namun hanya sesaat. Bawa ke kamar, katanya, cepat. Arman mengangkat Sari, membawanya ke tempat tidur. Tubuh itu terasa lebih ringan dari biasanya, terlalu ringan, dan itu membuat dada Arman semakin sesak. Beberapa menit kemudian, Sari mulai sadar. Matanya terbuka perlahan, namun tatapannya kosong. Mas. Arman duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Iya, aku di sini. Sari menatapnya, lama, seolah mencoba memahami sesuatu. Kenapa aku merasa aneh? Pertanyaan itu, kali ini terasa berbeda, bukan sekadar keluhan, tapi kecurigaan yang belum terbentuk. Arman tidak bisa langsung menjawab. Dan di saat itulah, suara ponsel berbunyi. Rina. Nama itu muncul di layar. Arman menatapnya beberapa detik, lalu mengangkat. Mas, gimana Sari? Suara Rina terdengar cemas. Arman menelan ludah. Dia lagi istirahat. Mas, aku kepikiran dari kemarin. Ini nggak normal. Nada suaranya lebih tegas sekarang. Kita harus bawa dia ke dokter hari ini. Arman diam, dan diamnya itu cukup. Mas, suara Rina berubah. Kenapa diam? Aku nanti lihat dulu. Kalimat itu keluar pelan, terlalu pelan. Dan di ujung sana, Rina juga terdiam, namun bukan karena ragu, melainkan karena mulai yakin. Siang itu, ketegangan di rumah semakin terasa. Bu Ratna berdiri di dapur. Wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Kita tidak punya waktu, katanya tajam. Arman mengusap wajahnya. Aku tahu. Tidak, kamu belum tahu. Nada suaranya meninggi. Dia hampir dibawa ke dokter. Arman terdiam. Kalau sampai diperiksa, kalimat itu tidak dilanjutkan. Namun maknanya jelas. Semua akan terbongkar. Jadi sekarang bagaimana? Tanya Arman pelan. Bu Ratna mendekat. Tatapannya tajam. Lebih tajam dari sebelumnya. Kita akhiri. Dua kata itu jatuh seperti palu. Malam turun perlahan. Namun kali ini tidak membawa ketenangan.
Rumah itu terasa lebih sempit, lebih sunyi, seolah setiap sudutnya menyimpan sesuatu yang berat. Di dalam kamar, Sari terbaring lemah, napasnya pelan, tidak teratur. Lampu redup menyinari wajahnya yang pucat, membuatnya tampak seperti seseorang yang sudah setengah pergi. Arman duduk di samping tempat tidur, diam, tidak bergerak, tangannya menggenggam sesuatu. Botol kecil itu, benda yang sejak awal mengubah semuanya, dan malam ini akan menjadi penentuan. Sekarang, suara itu datang dari pintu. Bu Ratna berdiri di sana, tanpa ekspresi. Arman tidak menoleh. Malam ini harus selesai. Lanjutnya. Hening. Arman menutup matanya. Di dalam kepalanya, semua suara kembali muncul. Tawa Sari, kenangan mereka, janji yang pernah diucapkan, lalu, utang, tekanan, dan ancaman, dan suara Bu Ratna yang terus mendorong. Arman, kali ini lebih tegas. Arman membuka matanya, perlahan. Ia berdiri, langkahnya berat, namun pasti. Ia berjalan ke meja kecil di samping tempat tidur, mengambil segelas air. Tangannya gemetar. Botol itu dibuka, namun sebelum ia menuangkan, suara pelan terdengar. Mas, Arman membeku. Ia menoleh. Sari terbangun, matanya setengah terbuka, namun kali ini tatapannya berbeda, lebih sadar, lebih dalam. Mas, aku takut. Kalimat itu menghentikan segalanya. Langkah Arman terhenti, jantungnya berdetak keras. Aku merasa ada yang salah. Sari mencoba bangun, namun tubuhnya terlalu lemah, seperti tubuhku bukan milikku. Air matanya mulai jatuh, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Arman, bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Mas, kamu jujur ya? Suasana membeku. Aku kenapa? Pertanyaan itu tidak bisa dihindari lagi. Arman tidak bisa bergerak. Botol itu masih di tangannya, dan di depan matanya, Sari menunggu jawaban. Di pintu, Bu Ratna masih berdiri, tatapannya tajam, menekan, seolah berkata, "Selesaikan." Waktu terasa berhenti, hanya ada dua pilihan, melanjutkan, atau berhenti. Namun kali ini, bukan hanya tentang Arman, ini tentang apa yang masih tersisa dari dirinya. Air mata jatuh, 1, 2, dan akhirnya Arman membuka mulut. Aku, suaranya serak, namun sebelum ia melanjutkan, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Brak. Pintu depan terbuka, langkah kaki cepat masuk ke dalam rumah. Arman. Suara itu dikenal. Rina. Arman langsung menoleh. Bu Ratna pun terlihat terkejut. Untuk pertama kalinya. Di mana Sari? Langkah Rina cepat, mendekat ke kamar. Pintu terbuka lebar, dan dalam satu pandangan, ia melihat semuanya. Sari di tempat tidur, pucat, lemah. Arman berdiri, dengan botol di tangan, dan suasananya terlalu jelas untuk disalahartikan. Hening. Namun hanya sesaat, Rina langsung bergerak. Apa yang kamu lakukan? Ia mendekat cepat, mendorong Arman menjauh. Botol itu hampir jatuh. Sari menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. Rin. Suasana kamar itu membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, hanya suara napas Sari yang terdengar lemah, terputus-putus. Rina masih menggenggam tangannya erat, seolah takut kehilangan. Arman berdiri beberapa langkah dari tempat tidur. Tubuhnya kaku,
Tatapannya kosong, dan di lantai, botol kecil itu tergeletak, menjadi saksi dari sesuatu yang tidak bisa lagi disangkal. Mas, suara Rina pelan, namun tajam, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Arman tidak menjawab, namun kali ini, ia juga tidak bisa menghindar. Jawab. Nada suara Rina meninggi. Sari menoleh pelan ke arah Arman. Air matanya terus mengalir. Mas. Satu kata itu, lebih berat dari teriakan apapun. Dan akhirnya, Arman berbicara, aku. Suaranya serak, namun sebelum ia melanjutkan, tidak perlu dijelaskan. Suara itu datang dari belakang. Bu Ratna, ia melangkah masuk ke dalam kamar. Tenang, seolah semua ini sudah ia perkirakan. Rina langsung menoleh. Ibu tahu. Tatapan mereka bertemu, dan dalam 1 detik, jawaban itu terlihat jelas. Ini bukan urusanmu, kata Bu Ratna dingin. Rina tertawa kecil, namun tanpa humor. Bukan urusanku. Ia menunjuk ke arah Sari. Dia hampir mati. Suasana langsung memanas. Namun Bu Ratna tetap tenang. Semua yang terjadi di rumah ini adalah urusan kami. Kalimat itu dingin, tanpa rasa bersalah. Sari menangis semakin keras. Ibu, ia menatap wanita yang selama ini ia percayai. Kenapa? Pertanyaan itu keluar patah-patah, namun tidak ada jawaban yang lembut. Karena kamu lemah. Jawaban itu datang begitu saja, tanpa ragu. Semua terdiam. Sari membeku. Air matanya berhenti sejenak, seolah ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sejak kecil kamu selalu dilindungi, lanjut Bu Ratna. Tidak pernah tahu kerasnya hidup. Setiap kata seperti pisau. Dan lihat sekarang, tatapannya turun ke arah tubuh Sari yang lemah. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Cukup, Rina berteriak. Ia tidak bisa lagi menahan. Ini gila, ia menoleh ke Arman. Dan kamu. Tatapannya penuh kekecewaan. Kamu ikut ini? Arman menunduk, tidak menjawab. Dan diamnya itu lebih menyakitkan dari pengakuan. Sari menangis tanpa suara. Dunia yang ia kenal hancur dalam 1 malam. Suami yang ia cintai, dan ibu yang ia percayai, bersatu untuk menghancurkannya. Kenapa, Mas? Suara itu hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat Arman goyah. Ia mengangkat wajahnya, menatap Sari, dan untuk pertama kalinya ia tidak bisa menahan lagi. Aku terjebak. Air matanya jatuh. Aku punya utang. Aku nggak tahu harus bagaimana. Suaranya pecah. Aku cuma mau keluar dari semua ini. Dengan membunuhku. Kalimat itu tenang, namun menghancurkan. Arman tidak bisa menjawab. Karena itu benar. Rina menggeleng pelan. Ini bukan jalan keluar. Ini kehancuran. Dan di tengah semua itu, satu hal mulai berubah. Bukan hanya suasana, tapi juga arah dari hubungan keluarga ini. Sari menarik napas pelan. Hening, namun bukan hening yang tenang, melainkan hening yang penuh tekanan. Ucapan Arman masih menggantung di udara. Aku nggak bisa lanjut. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk menghancurkan semuanya. Bu Ratna menatapnya. Tidak berkedip. Apa kamu bilang? Suaranya pelan, namun berbahaya. Arman berdiri tegak, meski tubuhnya masih gemetar. Aku berhenti. Kali ini lebih jelas. Dan untuk pertama kalinya ia tidak menunduk. Wajah Bu Ratna berubah. Bukan marah, bukan sedih, tapi sesuatu yang lebih dingin dari itu. Pengkhianatan. Kamu pikir kamu bisa keluar begitu saja? Langkahnya maju perlahan. Kamu sudah sejauh ini, Arman. Setiap langkah mengisi ruang dengan tekanan.
Dan sekarang kamu mau jadi pahlawan? Arman menggeleng pelan. Aku cuma mau memperbaiki. Jawaban itu jujur. Namun terlambat. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Kalimat itu jatuh seperti keputusan. Dan dalam satu gerakan cepat, Bu Ratna melangkah ke meja. Mengambil sesuatu. Pisau dapur. Rina terkejut. Ibu, jangan. Namun sudah terlambat. Bu Ratna berdiri dengan pisau di tangan. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi tenang, tapi lepas kendali. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, ia mengangkat pisau itu sedikit. Biar aku yang menyelesaikan. Sari terdiam. Tubuhnya masih lemah. Namun matanya membesar. Bu, suara itu penuh ketakutan. Namun tidak cukup untuk menghentikan sesuatu yang sudah terlalu jauh. Arman langsung bergerak. Berhenti. Ia berdiri di depan tempat tidur. Menghalangi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melindungi Sari. Menjauh. Arman, suara Bu Ratna dingin. Ini bukan urusanmu lagi. Ini urusanku. Jawaban itu tegas. Dan dalam satu kalimat itu, semuanya berubah hening. Namun kali ini, penuh dengan benturan yang tak terlihat. Kalau begitu, Bu Ratna melangkah lebih dekat. Kamu yang akan aku singkirkan dulu. Detik berikutnya, segalanya terjadi begitu cepat. Langkah, gerakan, dan teriakan. Rina berusaha menarik Sari menjauh. Arman menahan tangan Bu Ratna. Pisau itu bergetar di antara mereka. Lepaskan, ibu, berhenti. Suara bertabrakan. Tubuh saling dorong. Dan dalam satu momen yang terasa seperti berhenti, pisau itu bergerak. Hening, semua membeku. Pisau itu tidak lagi di tangan Bu Ratna, tidak juga di udara, melainkan menancap. Arman terdiam, matanya membesar, menatap ke bawah. Darah perlahan mengucur. Sari menjerit, "Mas!" Tubuh Arman goyah, lututnya melemah, dan perlahan ia jatuh. Rina terpaku, Bu Ratna juga. Untuk pertama kalinya, benar-benar terdiam. Mas, jangan." Sari merangkak turun dari tempat tidur, menahan tubuhnya yang lemah, meraih Arman. "Maaf." Suara Arman sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Aku salah." Air matanya jatuh. Sari menggenggam tangannya erat. "Jangan ngomong gitu, kita ke rumah sakit. Kita bisa." Arman menggeleng pelan. Ia tahu, dan Sari pun mulai tahu. "Maaf." Satu kata terakhir, dan setelah itu, tidak ada lagi suara. Tangannya terlepas. Diam. Sari menangis. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena semua yang hancur bersamaan. Di sudut ruangan, pisau itu jatuh dari tangan Bu Ratna. Bunyi logamnya menggema. Ia mundur satu langkah, lalu satu lagi. Wajahnya kosong. Namun di matanya, ada sesuatu yang baru. Bukan penyesalan, tapi kehampaan. Suara sirene terdengar dari kejauhan. Rina diam-diam sudah memanggil bantuan. Malam itu, rumah tidak lagi sama. Beberapa hari kemudian, langit cerah, namun tidak terasa hangat. Sari duduk di bangku rumah sakit. Tubuhnya mulai pulih, namun matanya masih kosong. Rina duduk di sampingnya. Diam, tidak banyak yang bisa dikatakan. Dia memilih di akhir. Suara Sari pelan, meski terlambat. Ia menatap ke depan. Dia tetap memilih. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini lebih tenang. Dan itu cukup. Di tempat lain, sebuah ruangan dingin, dinding putih, dan pintu besi. Bu Ratna duduk sendirian. Tatapannya kosong, tidak bergerak, tidak berbicara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak mengendalikan apapun.
Dan dalam diam itu, ia harus hidup dengan semua yang telah ia lakukan. Keserakahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia tumbuh pelan di dalam hati yang lelah. Dan ketika dibiarkan, ia tidak hanya menghancurkan orang lain, tapi juga menghancurkan diri sendiri. Karena pada akhirnya, tidak ada harta yang sebanding dengan satu nyawa, dan tidak ada rencana sempurna yang bisa menghapus satu kesalahan besar. Waktu terus berjalan. Meski bagi sebagian orang, ia terasa berhenti di satu malam itu. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh kenangan, kini hanya menyisakan bayangan. Namun dunia di luar sana tidak pernah berhenti, dan hukum selalu menemukan jalannya. Beberapa hari setelah kejadian, proses hukum dimulai. Pihak kepolisian datang, mengumpulkan bukti, memeriksa setiap sudut rumah. Botol kecil itu menjadi salah satu barang bukti utama. Begitu juga dengan kesaksian Rina. Ia menceritakan semuanya, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan bagaimana kondisi Sari saat itu. Sari sendiri masih dalam pemulihan, namun ketika waktunya tiba, ia juga memberikan keterangan dengan suara pelan, namun tegas. Ia tidak lagi ragu. Ia menceritakan semuanya tentang perubahan yang ia rasakan, tentang malam-malam yang terasa aneh, dan tentang rasa takut yang akhirnya menjadi nyata. Sementara itu, Bu Ratna ditahan di dalam ruang interogasi. Ia duduk diam, tidak melawan, tidak menyangkal, namun juga tidak menunjukkan penyesalan. Jaksa kemudian menyusun dakwaan. Perbuatannya tidak bisa dianggap ringan, karena yang terjadi bukan sekadar konflik keluarga, melainkan sebuah rencana yang disusun, dilakukan dengan sadar, dan hampir merenggut nyawa. Dalam hukum, itu disebut sebagai percobaan pembunuhan, sebuah kejahatan serius, yang tetap harus diproses. Meski korban selamat, persidangan pun dimulai. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Sari hadir, dengan langkah yang masih pelan, namun lebih kuat dari sebelumnya. Rina di sampingnya, selalu mendampingi. Di kursi terdakwa, Bu Ratna duduk. Wajahnya tetap dingin, namun kini tidak lagi berkuasa. Satu persatu fakta dibuka, barang bukti ditunjukkan, kesaksian didengar, dan perlahan kebenaran yang dulu tersembunyi, kini berdiri jelas di depan semua orang. Hakim mendengarkan dengan tenang namun tegas, karena dalam perkara seperti ini, tidak ada ruang untuk pembenaran. Hari putusan tiba, suasana ruang sidang sunyi, semua menunggu. Dan akhirnya, hakim membacakan keputusan bahwa perbuatan tersebut terbukti, bahwa tindakan itu direncanakan, dan bahwa nyawa seseorang telah dengan sengaja ditempatkan dalam bahaya. Putusan dijatuhkan, hukuman penjara, bukan hanya sebagai balasan tapi sebagai penegasan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Bu Ratna hanya diam, tidak ada tangisan, tidak ada penolakan. Namun kali ini benar-benar sendiri. Sementara itu, Sari berdiri, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa sedikit lega. Bukan karena semua sudah baik, tapi karena kebenaran telah diakui. Ia menoleh ke Rina, tersenyum kecil, senyum yang masih rapuh, namun nyata. Di luar gedung pengadilan, langit terlihat cerah, angin berhembus pelan, seolah membawa sesuatu pergi, dan memberi ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh. Keadilan tidak selalu datang cepat, namun ketika ia datang, ia membawa kepastian bahwa tidak ada perbuatan yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya, dan setiap pilihan sekecil apapun akan membawa kita pada satu tujuan, entah itu keselamatan atau kehancuran.